Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Arsati. Saya akan menjelaskan H+3 kelompok modul lapangan. Jadi yang sudah kita lakukan kemarin praktek, kita masukkan data dulu yang udah ada dari drive itu dimasukin. Lalu di sini kita langsung aja di Excel pengolahan data lapangan. Di sini kita hitung H dulu. H itu rata-rata dari puncak 1 dan puncak 2. Jadi rumusnya gini, pakai average bisa atau pakai yang rumus yang di EBTF juga bisa, tapi saya pakai average sini seperti sini. Gitu. Terus buat selanjutnya setelah hitung H kita hitung ke bawahnya, nanti di drag aja. Terus kita lanjut ke hitung H rata-rata, di sini pakai average lagi. Terus ini dimasukin aja di drag kayak gini. Oke, terus di enter. Oke, setelah itu kita masuk ke T rata-rata. Nanti rata-rata sama kayak gitu, H rata-rata di average gitu. Nah, terus lakuin ke semua data per jam. Lalu yang paling kiri juga, terus kita masuk ke data akhir. Nah, data akhir ini masukin aja yang kayak udah dimasukin sama anak-anak. Terus kita masukin kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum ini rumusnya sebenarnya max max sampai 1 jam di center. Oke, ini kita udah dapat maksimum kecepatan angin maksimum MRS. Terus setelah itu kita lanjut ke Sugianto wave forecasting. Di sini udah aku masukin ini ada waktu jam, karena kita tadi mulai jam 3 atau jam 15. Terus kecepatan anginnya ini dimasukin pakai dikonekin aja. Setelah itu kita masukin rumus dari yang kecepatan angin maksimum ini. Bisa pakai dari sini. Jadi rumusnya itu kata angin MRS ini dikali sama 1,94 38 44 gitu. Nah, kenapa sih kita masukin ke sini? Karena Sugianto Wave Forecasting itu untuk menghitung HSTPS harus menggunakan not, bukan pakai meter per second. Jadi kita masukin HSTS-nya di rumusnya dengan 0,16 U-nya tuh ini. Ini gini dulu. U-nya pakai yang sekarang. Oke, ulangin. Jadi rumusnya itu huruf U itu yang semacam angin maksimum, terus 1,1, terus pangkatin 2 kurung, terus setelah itu ditambah 8,4 6 dikali terus kita enter aja. Oh ya, kurang kali kita bisa ditrack aja. Terus kita yang hitung TS ini pakai rumus ini
kita pakai yang ada di data angin sini, karena udah ada masuk data angin. Ini 250, kita masukin aja 250 terus enter. Terus yang ini data angin kita ambil rumus dari yang sini, cuman aku sini aja copy, terus masukin, tinggal copy aja. Oh ini bebasnya kan. Sebentar, copy dari sini aja. Oke, ini dapatnya barat. Nah itu kenapa dapat barat sih, karena rumus ini tuh ikut dari karton tanda ini. Nah, kayak gitu deh. So, itu di drag aja semuanya. Itu sekian wave forecastingnya sampai situ. Terus setelah itu kalau udah selesai semua, kita buat grafik ini. Nah grafik ini gimana sih caranya? Jadi grafik ini tuh isinya ini, kita masukin kecepatan angin. Nah, buat ini ya, series name-nya tuh pakainya kecepatan angin, not HS dan TS. Itu yang values-nya ya yang di bawahnya, yang angka di bawahnya. Terus oke aja. Terus tinggal ganti nama, udah selesai. Baik, setelah dari SWF atau wave forecasting, kita lanjut ke skala before. Di sini aku mau ngerjain yang paling kiri karena penukarannya udah aku kerjain. Jadi untuk wajahnya ini sama kayak yang ada di SWF. Terus yang H ini itu samain aja ke dia, gabungin yang dari malam kiri ini gitu. Jadi ini sama dengan yang harusnya yang ini, yang 0,9 ini yang H rata-rata, tapi aku nggak pakai H itu karena aku udah bikin sendiri buat lebih gampang. Ini pakainya yang ini sama, ini cuma connect doang. Cuman kalau misal yang langsung yang ini aku copy semua gitu. Nah, terus tinggal di drag aja sampai 23 dulu. Di sini aku connect lagi ke sini, terus di drag lagi ke 23. Setelah itu juga drag aja. Oke, dicek. Oke, kalau udah ini kecepatan maksimal anginnya itu dia ikut dari FWF, jadi ini itu ikutnya ini center aja, terus bisa center aja. Terus buat skala kufonnya kita pakai yang dari PDF. Di sini udah ada, jadi tinggal di copy aja. Terus kesini sama dengan terus langsung enter aja. Di sini jatuh brief, langsung di drag. Terus kita lihat, jadi ini kan ngikutin dari tampilan ini. Nah, kalau misalnya ada yang sampai fresh freeze, nah kita bisa lihat tuh, kalau kan ini jadi si rumus ini cuma sampai fresh freeze doang. Kalau misalnya nanti ada yang sampai slow freeze, kita tambahin sendiri. Tapi di sini dilihat gak ada yang sampai fresh freeze, paling-paling sampai gentle brief. Ada yang sampai moderate, ya ada satu. Terus setelah itu kita masukin yang min, jadi kita ambil aja yang min, copy aja, terus sama dengan master, enter. Yang maksimal yang ini copy aja, terus di sini sama dengan si paste, enter.
bisa dilihat kan kalau jitter brief itu yang bawah tuh 0,6 sampai 10 nih, 0,6 1,0, berarti udah benar kayak gitu. Terus ini diterang aja, terus buat rata-ratanya kita nggak bisa apa pakai yang average, kita pakainya begini. Ini ditambah ini, terus dibagi dua, kayak gitu. Buat skala pivotnya sampai segitu aja. Saya lanjut di sini, kita lanjut ke Excel selanjutnya, itu format pengolahan data homologer. Buat pengolahan data homologer, di sini ada dua sheet. Yang pertama itu data per second, yang kedua ada data per jam. Untuk data per second ini kita filter dulu. Intinya ini kan datanya per detik, jadi kita filter per jadi jam. Ini dari asistennya udah ada warnanya, terus nanti kita filter dulu, kita keluarin yang per warna dulu kayak gini, by color. Pokoknya nanti semisal color yang ini, warna yang ini, nanti muncul yang warna ini doang. Terus kita buat average dari data 1 jam ini. Jadi ini nunggu. Jadi ini data yang udah di filter terus langsung dibuat average kayak gini. Setelah itu lakukan ke semua jam. Habis sudah dilakukan semuanya, terus kita masuk ke data per jam. Nah, buat data per jam ini, nah ini kita masukin per, misalnya kita ambil contoh ya. Jadi misalnya gini, ini kan kosong. Nah, kita konekin aja ke data per second, terus ke sini. Sudah, terus yang data column sisi kiri ini, kita coba ulang. Di sisi kiri ini kita ngambil dari Excel satunya yang tadi, yang format bukan ini, salah, yang pengolahan data lapangan. Nah, karena kita udah tadi ngerjain yang skala Beaufort ini, kita ambil dari yang H ini rata-rata, karena udah diurutin. Kalau misalnya ulang lagi sampai, jadi ini yang kiri, masukin yang kiri, kita copy aja yang ini, kita copy, kita masukin kayak gini. Values, terus yang kanan juga kita copy yang kanan, terus kita masukin ke sini. Ini pakai values saja. Nah, kayak gitu. Setelah itu kalau udah selesai masukin semua, kita bikin grafiknya. Nah, bikin grafiknya gimana sih? Ya, kita tinggal insert aja. Terus kita di sini ambil yang line with markers yang ini. Nah, nanti dari sini kita add, select data aja. Sini di add. Terus buat series name-nya itu pakai yang data logger, tetap lalu sisi kiri, sisi kanan. Buat series value, ulangi lagi, lebih baik tertawa sendiri. Masih play, sorry. Kira udah di. Jadi mungkin sekian dari video saya. Terima kasih sudah ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.